Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang hebat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar teks tanggap. Mari belajar teks tanggapan bersama Bu Amel. Dalam pembelajaran ini, kita memiliki tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, diharapkan peserta didik kelas 9 dapat menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks tanggapan. 2. Dapat mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian secara lisan atau tulis dengan perhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Baik, anak-anakku yang hebat, kita sudah mengenal seperti apa teks tanggapan. Nah, kali ini kita pelajari struktur teks tanggapan. Ya, strukturnya terdiri atas tiga bagian. Bu Amel tuliskan dalam tabel. Struktur pertama. Apakah struktur pertama? Ya, struktur pertama adalah evaluasi. Apa maksudnya evaluasi? Evaluasi di sini adalah suatu penilaian. Ketika kita melihat sesuatu, membaca karya seseorang, mengamati suatu produk, kita akan memberikan penilaian terhadap objek tersebut. Bagaimana perasaan kita atau hati kita menilainya? Tentu saja harus berhubungan dengan faktanya. Ya, berikutnya struktur yang kedua. Apa? Struktur yang kedua? Struktur yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi. Ya. Gambarkanlah apa yang kalian tanggapi. Tentu saja deskripsi ini adalah penggambaran objek yang kita tanggapi sedetail-detailnya agar dapat diketahui oleh orang lain apa yang kita bahas. Ya, beralih ke struktur yang ketiga. Apakah struktur yang ketiga? Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Kita sudah memberi penilaiannya, maka berikan deskripsinya dan di akhir berikan penegasan ulang. Kita simpulkan apa yang sudah kita sampaikan pada penilaian dan juga deskripsi. Ya. Demikian struktur teks tanggapan yang dapat kita pelajari. Selanjutnya kita beralih ke langkah-langkah menulis teks tanggapan atau langkah-langkah menyusun teks tanggapan. Teks tanggapan ini bisa disampaikan secara lisan ataupun tertulis ya. Tentu secara lisan sering kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering menanggapi seseorang, menanggapi karya seseorang, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita coba secara tertulis.
Bagaimana langkah selengkapnya? Langkah-langkah. Oke, mari kita mulai memperhatikan langkah-langkah dalam menyusun teks tanggapan. Nah, hal yang paling penting di awal ketika kita menulis adalah menentukan tema. Apa sih yang mau kita tanggapi? Hal apakah yang mau kita tanggapi? Nah, Bu Amel mengingatkan bahwa teks tanggapan kita bisa menanggapi teks tanggapan dalam bentuk deskriptif dan dalam bentuk teks kritis. Nah, kali ini kita coba fokus pada teks kritis. Ya, temanya Bu Amel beri pilihan tentang budaya. Ada banyak keragaman budaya di negara kita. Kalian bisa tentukan yang kalian sukai. Berikutnya, Bu Amel beri tema tentang kondisi sosial. Ya. Di pelajaran terdahulu tentang teks pidato persuasif, kalian juga berbicara tentang kondisi sosial. Nah, yang banyak bisa kita amati dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita. Nah, satu lagi, Bu Amel beri pilihan tentang lingkungan hidup. Ya. Sebagai pelajar Indonesia harus mengenal, menjaga, ya, dan selalu melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita. Karena ini sangat penting. Baik, kita beralih ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita bisa menentukan judul. Teks tanggapan kritis kita ini berjudul apa? Karena kita sudah memiliki temanya. Nah, jika kita sudah menuliskan judul di awal, kemudian setelah selesai menyusun teks tanggapan kritis ini, ternyata kalian memiliki ide lain untuk membuat judul yang lebih menarik. Hal ini bisa kalian lakukan. Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah mencari bahan tulisan. Nah, tentu kalian tidak akan kesulitan ya. Di zaman sekarang ini banyak sumber referensi belajar kalian. Selain dari buku, majalah, atau surat kabar yang cetak, tentu kalian bisa mencari pada media online lainnya ya, dari internet. Baik, setelah kalian memiliki atau mendapatkan bahan tulisan, di langkah yang keempat, kalian bisa menyusun datanya. Hal-hal yang berkaitan dengan tema yang kalian pilih, baik tema budaya, kondisi sosial, maupun lingkungan hidup. Nah, buatlah susunan data yang berkaitan dengan tema tersebut dengan urutan yang baik. Maksudnya kalian bisa merangkainya menjadi lebih sistematis. Oke, baik. Langkah yang kelima, agar kalian tidak kesulitan, buatlah terlebih dahulu atau menyusun terlebih dahulu kerangka. Kerangka ini konsep dasar tulisan teks tanggapan kritis kalian. Ya, yang ditulis di dalam kerangka mungkin hal-hal pokok saja, apa yang akan ditulis pada struktur evaluasi, kemudian struktur deskripsi, dan struktur penegasan ulangnya atau struktur yang ketiga. Dan berikutnya, kalau sudah punya kerangka, mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks tanggapan yang utuh.
Kembangkan dengan kalimat-kalimat yang lebih luas ya, berdasarkan data fakta yang didapat. Dan jangan lupa agar tulisan kalian ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kalian lakukan proses menyunting. Mengecek kembali tulisan kalian apakah sudah sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, demikian langkah-langkah dalam menyusun teks tanggapan kritis dengan tema budaya, kondisi sosial, dan lingkungan hidup. Kalian boleh pilih sesuai dengan minat kalian terhadap tema yang diajukan di dalam materi ini. Ya, tulisan kalian dapat kalian tulis di buku tulis atau di Word ya. Atau kalian juga bisa menulis pada link online dari Word atau PowerPoint yang bisa Bu Amel sajikan. Baik, anak-anakku, demikian pembelajaran kita kali ini tentang teks tanggapan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk berkarya melalui tulisan dalam menanggapi suatu hal dengan tema yang ditentukan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.